Dia nggak selingkuh, nggak ngilang, tapi kata-katanya nancep kayak peluru. Dan yang bikin lebih parah, dia ngucapinnya sambil natap kamu lurus-lurus. Kamu mungkin pernah ngerasain, dipatahkan bukan karena tindakan, tapi karena ucapan. Ucapan yang awalnya terdengar biasa, tapi ternyata pelan-pelan ngikis harga dirimu. Masalahnya, banyak cowok yang nggak sadar. Mereka pikir itu cuma emosi sesaat. Mereka bertahan, berharap bisa memperbaiki. Padahal mereka lagi pelan-pelan dihancurkan. Hari ini, aku bakal kasih tahu 5 kalimat dari cewek yang harus kamu waspadai. Kalau kamu dengar salah satunya, kamu nggak boleh diam. Karena kadang meninggalkan itu bukan soal lemah, tapi soal tahu kapan kamu layak dihargai. Soalnya kadang yang bikin hati kamu hancur itu bukan karena dia selingkuh, ngilang, atau pergi tanpa pamit tengah malam. Kadang justru lewat kata-katanya, dan yang lebih nyakitin lagi dia ngucapinnya sambil natap kamu lurus-lurus. Kalau kamu nggak benar-benar peka, kamu bisa salah paham. Kamu bakal nganggap tanda bahaya itu cuma dia lagi emosional. Kamu bisa maklumin sikapnya yang kasar karena mikir dia cuma jujur kok. Dan yang paling bahaya, kamu tetap bertahan. Kamu pikir kamu bisa memperbaiki semuanya. Tapi dengerin aku bro. Ada 5 kalimat dari cewek yang nggak boleh kamu anggap enteng. Bukan cuma petunjuk kecil soal siapa dia sebenarnya. Tapi ini sinyal besar yang teriak jelas-jelas. Dan kalau kamu dengar salah satunya keluar dari mulutnya, satu hal, pergi. Bukan buat balas dendam, bukan buat drama. Tapi karena cowok sejati tahu kapan harus mundur sebelum semuanya bikin dia hancur. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Kalimat ini terdengar sepele, tapi efeknya bisa bahaya banget. 1. Kamu terlalu sensitif. Kedengarannya sih biasa aja ya. Bahkan kadang dia ngucapinnya sambil ketawa kayak cuma bercanda. Tapi sebenarnya kalimat ini bisa jadi bentuk gaslighting yang halus banget. Coba bayangin kamu udah jujur soal perasaanmu. Kamu ngomong kalau kamu nggak nyaman waktu dia ngegoda cowok lain atau cara dia ngomong ke kamu di depan teman-teman. Tapi alih-alih mendengarkan dan mencoba ngerti, dia malah balik nyerang kamu dengan senyum sinis. Kamu terlalu sensitif. Nah, disinilah masalahnya. Dia nggak tanggung jawab atas sikapnya. Dia nggak coba paham, bahkan nggak berdiskusi secara dewasa. Dia langsung nyalahin kamu karena kamu punya perasaan. Padahal punya perasaan itu bukan kelemahan, itu tanda kamu manusia. Kamu butuh pasangan yang bisa diajak ngobrol, yang peduli sama rasa aman emosional kamu, sama seperti kamu peduli soal dia. Tapi kalau dia mulai ngecap rasa sakit kamu sebagai kelemahan, itu bukan lagi soal hubungan sehat. Itu udah jadi permainan kuasa. Dan kamu nggak perlu ikut main di dalamnya. Intinya gini, saat dia bilang kamu terlalu sensitif, itu tandanya dia nggak mau tanggung jawab. Dia pengen pegang kendali atas emosi kamu. Dia pengen kamu mulai ragu sama perasaan dan insting sendiri supaya dia nggak perlu mikir atau ngaca soal sikapnya. Tapi dengerin aku baik-baik ya. Kamu bukan terlalu sensitif cuma karena kamu berani ngomong saat sakit hati atau saat kamu butuh kejelasan dan batasan. Justru kamu cukup cerdas buat ngerti bahwa rasa sakit itu bukan sesuatu yang harus kamu salahin ke diri sendiri. Masalahnya, kalau dia udah bilang itu sekali, besar kemungkinan dia bakal bilang lagi. Dan tiap kali nada suaranya makin dingin, kata-katanya makin tajam, sampai kamu jadi berhenti ngomong. Sampai kamu berubah jadi versi diri kamu yang dia pengen, diam, ragu-ragu, gampang dikendalikan. Jadi, jangan tunggu sampai sejauh itu. Kalau dia mulai pakai sisi lemahmu buat nyerang balik, jangan buang tenaga buat ngebela diri. Nggak usah debat. Pergilah dengan tenang, penuh percaya diri, dan tanpa drama. Karena saat ada perempuan yang bikin kamu merasa lemah, cuma karena kamu bisa merasakan, dia udah nunjukin siapa dirinya yang sebenarnya. Dan kamu harus percaya itu dari awal. 2. Kalau kamu nggak bisa nerima aku di saat terburukku. Kamu pasti pernah dengar kalimat ini kan? Kayaknya klasik banget, kalau kamu nggak bisa nerima aku di saat terburuk, kamu nggak pantas dapetin aku di saat terbaik. Kedengarannya bijak, penuh makna, padahal nggak juga. Ini manipulasi emosional yang dibungkus kata-kata manis. Sebenarnya, maksud dari kalimat itu simple. Aku mau kamu tetap bertahan, walau aku bersikap seburuk apapun. Kalau kita kupas, ini bukan soal kejujuran atau kerentanan. Ini tentang lari dari tanggung jawab. Dia nggak bilang, maaf, aku sedang belajar memperbaiki diri. Dia malah bangga dengan sisi terburuknya dan berharap kamu bisa terima semuanya tanpa protes. Padahal gini, kita semua punya kekurangan. Kita semua bisa jatuh, marah, salah, tapi beda loh antara jujur tentang kekurangan dan pakai kekurangan sebagai tameng untuk nggak pernah berubah.
Kalimat itu sebenarnya ultimatum terselubung, kayak tes kesetiaan yang jawabannya selalu salah. Karena sekuat apapun kamu bertahan, dia akan terus naikin level, terburuknya cuma buat lihat sejauh mana kamu rela bertahan. Dan bertahan dalam kondisi kayak gitu bukan berarti kamu kuat. Justru kamu sedang jadi sandera dalam hubungan yang gak sehat. Kamu butuh pasangan yang mau tumbuh bareng, bukan yang pakai luka dan kekacauannya sebagai senjata. Kamu butuh seseorang yang bilang, aku tahu aku punya sisi gelap, tapi aku lagi berusaha jadi lebih baik. Bukan yang bilang, aku emang gini, terima aja. Soal cinta, kalau dia kasih kamu alasan untuk tetap memperlakukan kamu dengan buruk, itu bukan cinta. Itu ujian yang gak perlu kamu jawab. Dan pilihan terbaik, selalu tinggalkan. 3. Kamu sama aja kayak mantanku. Kalimat ini nyakitin ya. Bukan cuma karena nadanya merendahkan, tapi karena kamu tiba-tiba ditarik ke masalah yang bukan kamu penyebabnya. Saat cewek mulai bandingin kamu sama mantannya, apalagi pas lagi berantem, itu tandanya dia lagi nyampur masa lalu yang belum kelar ke hubungan kalian yang sekarang. Misalnya nih, kamu lagi sibuk dan lupa balas pesan. Tiba-tiba dia bilang, kamu sama aja kayak mantanku, dia juga suka ngilang. Nah, ini udah bukan soal kamu lupa balas pesan. Ini soal dia masih nyimpen luka lama dan sekarang kamu yang disalahin. Dan disitulah kamu mulai ngerasa terpojok. Kamu jadi buru-buru ngejelasin diri, ngebuktiin kalau kamu beda, terus usaha lebih keras cuma biar dianggap layak. Padahal kamu nggak seharusnya bersaing sama bayangan dari masa lalu. Kamu adalah kamu, bukan mantannya. Dan kamu nggak wajib bertanggung jawab atas apa yang orang lain pernah lakuin ke dia. Tapi gini, aku kasih tahu kenyataannya, meskipun pahit. Kamu itu bukan hadir untuk bersaing sama kenangan. Bukan juga buat memperbaiki kerusakan yang ditinggalin orang sebelum kamu. Kamu layak dicintai karena siapa dirimu sekarang, bukan karena kamu bisa jadi obat dari luka yang belum sembuh. Cewek yang benar-benar menghargaimu bakal nerima perbedaan kalian, bukan malah nimpain kamu dengan beban emosional dari masa lalunya dan berharap kamu yang beresin semuanya. Kalau dia masih terus ngomongin mantannya, itu tandanya dia belum benar-benar selesai. Dan lebih parahnya lagi, dia belum siap buat jalan bareng kamu. Jangan biarkan dirimu jadi peran figuran dalam drama lama yang belum kelar. Kamu layak dapetin awal yang bersih, bukan masuk ke hubungan yang isinya ranjau emosional yang kamu sendiri nggak pernah pasang. Kalau kamu udah lihat tanda-tandanya, pergi. 4. Aku nggak berutang apapun ke kamu. Kalimat ini terdengar tajam banget ya. Biasanya keluar waktu kamu minta sesuatu yang wajar, kayak kejujuran, usaha, atau sekadar sikap saling menghargai. Tapi yang kamu dapat malah jawaban dingin, aku nggak berutang apapun ke kamu. Secara teknis sih benar, ya nggak ada yang benar-benar berutang ke siapapun. Tapi dalam hubungan yang sehat, yang dibangun atas dasar saling menghormati, kalimat ini tuh kayak alarm besar. Nggak cuma tanda bahaya, tapi juga sinyal kalau dia nggak benar-benar menghargai apa yang udah kamu berikan. Sebenarnya maksud dari kalimat itu jelas. Aku mau ambil yang aku suka, tapi nggak merasa perlu memberi balik. Dan di titik itu, kamu jadi orang yang mudah diganti. Bukan pasangan, tapi pilihan cadangan. Nggak ada rasa tanggung jawab, cuma pengen bebas tanpa konsekuensi. Kalau kamu biarin terus, kamu bakal makin lama makin nggak dihargai. Karena apapun yang nggak dihargai, lama-lama dianggap biasa. Dan yang dianggap biasa, akhirnya dimanfaatkan. Jadi aturannya simple. Kalau dia ngerasa nggak perlu kasih effort, kamu yang wajib jaga harga dirimu sendiri. Nggak usah debat, nggak usah cari penjelasan, apalagi minta penutup. Cukup pergi, tenang, jelas, dan penuh percaya diri. Waktu, energi, dan kesetiaanmu itu berharga loh. Dan kalau ada cewek yang ngomong seolah semua itu nggak penting, dia bukan kekurangan, dia udah kosong. 5. Kamu beruntung punya aku. Kalimat yang satu ini kelihatannya biasa aja, tapi kalau kamu perhatiin isinya penuh ego. Oke, aku setuju. Cewek yang tahu nilai dirinya itu menarik banget. Tapi ada beda besar antara percaya diri dan ngerasa lebih tinggi dari pasangannya. Waktu dia bilang, kamu beruntung punya aku, yang sebenarnya dia maksud adalah aku lebih baik dari kamu. Dia mulai melihat dirinya sebagai hadiah, dan kamu cuma orang yang harus bersyukur karena dipilih. Dan disinilah jebakan halusnya mulai. Banyak cowok yang setelah dengar kalimat ini langsung ngerasa harus ngebuktiin diri. Jadi lebih ngejar, lebih banyak usaha, cuma biar dia tetap mau bertahan. Tapi percaya deh, cinta yang sehat nggak seharusnya bikin kamu ngerasa kayak harus terus-menerus membayar keberuntungan itu. Cowok yang punya value tahu satu hal penting. Cinta itu bukan hadiah hibah, dan hubungan bukan tempat kamu minta-minta diterima.
Harusnya dua-duanya saling menghargai, saling beruntung punya satu sama lain, bukan satu pihak yang merasa lebih tinggi dan yang lain cuma numpang senang. Kamu itu bukan beruntung punya dia. Kalian sama-sama beruntung kalau memang cintanya tulus dan saling menghargai. Tapi kalau dia mulai bersikap seolah dia sedang bermurah hati karena tetap mau bareng kamu, itu tandanya dia udah nggak lagi hormat sama kamu. Dan percaya deh, rasa hormat itu kayak kaca, sekali retak, susah banget buat balik utuh lagi. Jangan habiskan energi cuma buat ngejar validasi dari dia. Kalau dia udah nggak lihat kamu sebagai partner yang setara, lebih baik kamu pergi. Dengan kepala tegak dan harga diri tetap utuh. Dan biarin dia yang mikir, kok bisa ya ada cowok yang nggak perlu diingetin kalau dia udah cukup. Jadi kalau kamu dengar kalimat-kalimat kayak gitu, keluar dari mulutnya, jangan bertahan cuma karena kamu percaya dia bisa berubah. Jangan tunggu versi manisnya balik. Dan yang paling penting, jangan bohongin dirimu sendiri cuma karena kamu takut kesepian malam ini. Kalau kata-katanya mulai dipakai buat nyakitin kamu, disitulah diamu berubah jadi kekuatan. Karena cinta yang sehat itu nggak main-main sama batasan. Cinta yang tulus justru menghargainya. Dan kalau dia udah mulai pakai kata-kata buat menjatuhkan kamu nggak perlu takut. Kamu pergi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat buat tetap bertahan di tempat yang nggak lagi menghormati kamu. Subscribe channel ini sekarang juga kalau kamu udah capek dimainin dan akhirnya siap jadi pria yang jalanin hidup dengan ketegasan, ketenangan, dan rasa percaya diri. Channel ini bukan soal ngejar cewek. Ini tentang jadi pria yang bakal terus diingat, bahkan setelah kamu nggak ada lagi di hidup mereka. Dan kalau kamu pernah ngerasa didorong sampai batas, pernah ninggalin sesuatu yang kamu kira cinta, atau sekarang kamu udah siap buat berhenti nerima yang nggak pantas, tulis kata cukup di kolom komentar. Biar semua orang tahu, kamu udah selesai dimanfaatkan. Kamu udah cukup.